anatomi dari si kafum oris itu sendiri. Terus mahasiswa mampu mendeskripsikan secara anatomi dari si faring. Kemudian mahasiswa mampu mendeskripsikan secara anatomi dari esofagus. Terus bisa melakukan pemahaman klinis tentang pada kafum oris, faring, dan esofagus yang tercantum pada SKBI 2012. Next. Referensinya anatomi klinis, gross anatomi, atlas anatomi, internet, ya medical faculty lecture, jurnal, sama SKDI 2012. Kita ke kafum oris. Next, kafum oris itu sama dengan bagian mulut kafum, rongga kafum oris. Bibir itu sama dengan musculus orbicularis, kalau pipi musculus buccinator. Itu anatominya, letak-letaknya. Next, terus ada vermilion. Vermilion itu di antara lapisan kulit pada wajah dan mukosa mulut. Jadi vermilion terletak di antara lapisan kulit wajah dan mukosa mulut. Kalau frenulum itu lipatan mukosanya. Nah, terdiri dari palatum, atap kafum oris sendiri, yaitu dia ada palatum durum sama palatum mol. Palatum durum itu yang bagian anterior, bagian depan. Palatum mol itu yang lunak, bagian belakang. Kemudian yang di tengah-tengah itu ada uvula. Kemudian next. Nah, kemudian kita ke lidah. Lidah itu disebut juga lingual, mengandung otot yang dipersarapi oleh nervus 12, fungsinya untuk mengunyah, pembentukan bolus, proses menelan, bicara, dan pembentukan konsonan. Papilla circumvallata terdiri dari papilla circumvallata. Nah, papilla circumvallata itu yang bagian dalam, yang garis, sama papilla fungiformis. Nah, fungiformis itu yang di depan, anterior, dan yang papilla circumvallata itu di posterior. Terus ada tonsil lingual pada belakang lidah lingual. Okay, next. Lingua sendiri itu diinervasi oleh otot-otot eksternus dan internus oleh nervus hipoglossus, kecuali musculus palatiglossus itu oleh nervus vagus. Jadi inervasinya semuanya eksternus dan internus itu oleh nervus hipoglossus, kecuali musculus palatiglossus. 2/3 anterior dari nervus lingualis itu untuk sensasi koordinat timpani, gunanya untuk pengecap. Kalau 1/3 posteriornya dan papilla pallata oleh nervus glossopharyngeus. Kemudian terdiri dari arteri suprahyoid, arteri dorsalis lingual, sama arteri sublingual dan sublingualis profunda. Next. Ini muskulusnya terdiri dari musculus styloglossus, hyoglossus, sama genioglossus, sama palatoglossus. Next. Kemudian kita ke selanjutnya bagian gigi. Bagian gigi atau dentis ya. Berada di dalam kantung alveolar, dalam gingiva, mandibula, dan maxilla. Mandibula itu pipi bagian bawah, kalau maxilla bagian atas. Fungsinya untuk pengunyahan, terdiri dari gigi desidua atau gigi suku dan gigi penani. Terkadang ada gigi yang tertahan, ya biasanya pada usia 25 tahun pun masih ada gigi yang tertahan yang disebut juga gigi infektor. Selanjutnya, ini anatomi gigi bisa dipelajari masing-masing. Yang gigi pertama atau gigi 2 depan itu disebut incisor, ya, gigi sentral. Terus caninus, molar, premolar, molar sama premolar. Udah, ya kan? Next. Molar ada 3.
Molar 1, 2, 3. Nah, ini berdasarkan bentuk dan fungsinya. Nah, yang gigi paling depan itu incisivus. Incisivus itu untuk memotong, caninus sebelahnya untuk bentuknya kerucut atau gigi taring ya, untuk bentuknya kerucut untuk merengek. Terus premolar, terus ada molar. Molar itu terdiri dari 3, yaitu molar 1, 2, 3. Molar itu mempunyai 4 tonjolan atau 4 sudut. Kalau premolar itu cuma 2 guys. Next, berdasarkan bentuk dan strukturnya, bentuk dan fungsinya kayaknya kelebihan nih. Sebelum ini berdasarkan bentuk dan fungsinya, oh ya, sekarang struktur. Maaf, struktur itu ada mahkota, akar, sama leher gigi. Ada inguinal sama dentin. Ya, inguinal itu 99 kalsium kristal sama bagian terkerat dari gigi itu, atau bagian dari tubuh. Terus dentin itu terdiri dari kolagen dan mineral. Terus kavitas pulpa itu terdiri dari pembuluh darah dan saraf. Nah, saluran akarnya bagian pulpa yang ada dalam akar gigi. Ya. Jadi ada 3 bagian, yaitu root, neck, dan crown. Ya. Nah, itu ada bagiannya. Si bagian gingiva itu termasuk dari bagian neck. Ya. Cementum bagian root, terus periodontal ligamen, sama apikal foramen, sama bone. Terus next, struktur dentis itu tadi terdiri dari cementum, periodontal ligamen, sama plak. Plak itu terbentuk dari lapisan gula atau bakteri atau kotoran makanan yang nempel di gigi. Next, kita ke kelenjar liur. Kelenjar liur. Next. Ke kelenjar liur atau glandula saliva. Next. Next, oke. Ke kelenjar liur atau glandula saliva ya. Itu ada yang intrinsik itu di dalam mukosa, yang ekstrinsik itu ada sepasang, parotid, submandibular, sama sublingual. Di luar dari rongga mulut. Terus salurannya menuju ke rongga mulut, terus dia fungsinya mensekresi saliva hanya saat proses makan. Ini ada gambarnya di situ. Yuk next. Kita ke kerongkongan langsung ke faring. Jadi ke faring itu saluran untuk makanan dan udara. Panjangnya 14 sampai 16. Dia memanjang dari fornix sampai awal dari esophagus di depan vertebrae cervicalis ke inang. Terus kerongkongan atau faring itu dibagi menjadi nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Kita ke nasofaring dulu. Nasofaring itu di bagian belakang, terletak di bagian belakang dari cavum oris, rongga mulut, di atas palatum mol. Palatum mol tadi posterior ya. Nah, terus berhubungan dengan cavum nasi melalui koana. Next, ke orofaring. Nah, orofaring itu antara palatum mol dan batas superior dari epiglotis. Ya, epiglotis itu kepalanya tidak suara lah ya. Jadi palatum mol dan batas superior dari epiglotis berhubungan dengan cavum oris melalui isthmus facium. Kalau tadi kan cavum nasi. Nah, sekarang dia mengandung tonsila palatina. Next, jadi tonsil palatina ya adanya di orofaring, bukan di nasofaring. Terus kita ke laryngofaring. Nah, laryngofaring
itu mengandung 3 muskulus, yaitu dia menekan bolus untuk menuju esofagus. Gerakan otot rangka atau disadari persarapannya oleh nervus 10. Next. Ini gambarnya, jadi otot-ototnya dari businator, mandibula, musculus hyoid, hyoid, hipoglossus, sama terus ke tiroid cartilago, terus ke trachea. Next. Faring itu perdarahannya dari arteri karotis eksterna, arteri pharyngeal ascendens, arteri lingualis, arteri facialis, arteri maxillaris. Semua arteri itu bermuara pada vena jugularis interna. Ini gambar dari posisi posterior dan lateral dari faring. Next deh. Sekarang kita ke esofagus. Jadi kavernasi, kemudian dia langsung menyalurkan makanan ke esofagus. Esofagus itu panjangnya 23 sampai 26 cm. Memanjang dari bawah cartilago cricoid tadi, kan ada gambar tadi sejajar cervical 6. Cervical 6 menuju bagian cardia gaster. Terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian cervical, torakal, dan abdomen. Next. Ini bagiannya cervical, torakal, dan abdominal langsung ke abdomen, gaster ya terutama. Next. Esofagus memiliki flexura anterior, posterior menyesuaikan kurvatura dari vertebra cervicalis dan thorax. Terus bagian tersempit dan mengalami kontraksi paling kuat serta bagian ini tempat menembusnya esofagus melalui diafragma. Jadi kalau pada anak-anak itu ada kelainan esofagus, namanya penyempitan esofagus, tapi pada bayi ya terutama, tapi disesuaikan dengan usia, biasanya dia akan melebar sendiri, proses pelebaran sendiri, tapi ditunggu sampai usia 6 bulan. Itu ya gejalanya muntah terus bila diberikan makan. Dia tidak demam, tapi kalau misalnya dalam waktu 6 bulan muntahnya masih ada, itu perlu diperiksakan kembali. Next. Ini esofagus itu bagian tersempit dari GI tract. Selain APP itu apa sih namanya? Appendix. Yang pada perjalanannya memiliki 3 penyempitan, yaitu pada cricopharyngeus sphincter, arcus aorta, dan bronchus sinistra, sama saat melewati diafragma. Next. Nah, daerah yang sering mengalami penyumbatan ya ini tadi di daerah. Next. Ini sama daerah arcus aorta. Next. Ini next. Ini bagian-bagian dari si gaster. Kan kalau esofagus salurannya terus ke gaster. Gaster itu punya 3 bagian, fundus, body, sama pylorus. Belakangnya. Next. Nah, ini terdiri dari 2 sphincter, esofagus terdiri dari 2 sphincter, upper esophageal sphincter sama lower esophageal sphincter. Vaskularisasinya dia melalui cabang dari aorta, yaitu
arteri tiroidea inferior, bronchialis, dan esophageal, sama arteri gastrika, sinistra, sama venica superior. Ini tadi vaskularisasinya arterinya. Sekarang venanya. Next. Next lagi sebelahnya. Itu bisa dipelajari sendiri gambarnya. Venanya itu ada intra esophageal intrinsik sama extra esophageal extrinsic. Itu venanya dari vena tiroidea inferior, vena azygos, vena hemoazygos, sama lower gastric dan splenica. Next. Yang biru ini biasanya vena, kalau yang merah berarti gambar arteri. Udah tau lah, udah semester aku. Dan next. Nah, inervasi persarapan ada parasimpatik, simpatik, sama intramural. Ya. Kalau yang parasimpatik itu nervus vagus, motor otot, dan glandula sekretor. Kalau simpatik itu vertikal dan torakal simpatik. Dia gunanya untuk kontraksi sphincter, relaksasi dinding esofagus, sama peristatik. Terus yang intramural itu lapisan muscularis sama lapisan submucosa. Next. Oke, ada ya. Kuisnya kena ya. Udah. Next, di bagian dari esofagus kelihatan. Udah ya. Ini bocorannya, udah saya kasih tahu. Bocorannya tapi belum tentu ini, tapi ada yang lah 1, 2, 3 Kak, yang soalnya ini. Udah. Oke, ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Ada yang ditanyain? Praktikumnya gimana sistemnya? Ada pertanyaan nggak? Ada yang tanyain nggak? Kalau nggak ada, saya cuma nyampein itu aja ya. Oris, Oris, sama Oris ngapain? Ya, pasien ya.